Ini kita di kamar istimewanya Hasbi. Jadi ini dia bebas kemari kapan aja dan dia bebas jual ini juga nggak apa-apa. Kenapa kita kepikiran? Coba kita ramekan YouTube dengan sebiji kori internasional nih ya. Tapi kita pun bingung kita mau podcast apa sama dia. Dia pun bingung mau ditanya apa. Jadi kita dua ini sama-sama bingung. Dan ini Habibah tadi lagi main-main kan, jogging, tiba-tiba mampir kemari, nemu dia nih, nemu Tuan Syekh. Kita nggak buat tripod, gini aja nih ya kan. Terus kita bingung mau podcast apa lah ya. Soalnya dia baru ditanya pertanyaan pertama, jawabannya nggak ada terus. Ini kita bingung. Sayur goreng enak nih Bibi. Iya gini aja gini. Bi, jadi Bi, abang mau tanya nih ya. Ini kita berhadapan langsung dengan kori nasional, internasional lah ya, juara 1 di Zimbabwe. Nama lengkap Bi, nama lengkap. Nama lengkap Hasbi Farizi. Titel menyusul kayaknya tahun ini. Insyaallah. apa tuh semalam? S apa? ST. Insyaallah doakan. ST boy. Sarjana tafsir ya. Tafsir permesinan. Karena ya begitulah teknik. Ya, teknik biar bisa mengobrek-obrek hatimu ya. Bi, pengalaman yang nggak bisa dilupakan Bi. Pengalaman nggak bisa dilupakan nggak ada gitu. Cuma lupa. Kan bener kan guys? Nggak ada kan jawaban. Semuanya dilupain sama dia. Nggak penting juga. Nggak penting juga dong. Bi, dulu SD di mana Bi? SD di Paka, SD 1 namanya. Kan ada 3, yang mana? Yang tengah? Yang tengah. SD 1. Baru MSN ya kan? Baru masuk ke MSN. Baru pesantren mana ya kan? Baru man. Bi, guru-guru dari mulai yang kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, ini kuliah, yang paling Hasbi ingat hari ini juga tanpa mikir siapa? 1. Guru. Guru, dosen, yang paling diingat hari ini. Jangan dosen lah, kalau dosen tuh pasti ingat karena kan lagi kuliah. Guru. Dari mulai kecil sampai SMA. Kayaknya masih ingat semua bang. Yang paling ada di pikiran. Paling ada di pikiran. Gak ada, kayaknya kan semua rata, semua adil. Adil lah, nggak berani dah, nggak berani. Adil. Sebutkan 1 guru yang jadi yang paling enak lagi gitu. Maksudnya nih guru nih seharusnya kayak gini gitu, biar muridnya tuh nggak bosen dan cepet nangkep gitu. Pak Suitratno. Bapak abang. Pak, udah begandeng belum Pak? Kayak mana, kenapa yang istimewa dari Pak Suitratno? Pak itu baik. Pasti karena wali kelas? Enggak wali kelas ya bang? Enggak, wali kelas kami itu Bu Diana. Oh Diana ya? 3 tahun Bu Diana. Kan gini, kenapa Bapak itu dibilang baik? Karena apanya gitu? Baik kayak mana? Cara ngajarnya itu enak, satu macam bimbingan belajar gitu kan. Cumles dibuatnya ya kan? Iya, cumles. Yang kedua, baik sama murid. Iya. Sering ngajak curhat ya kan? Sering ngajak curhat. Kalian dihipnotis nggak dulu sama Pak Isuit? Oh, sempat juga, cuma nggak berhasil. Mas Abang dulu 2015 kami belajar hipnotis sama Pak Suit juga tuh. Sempet gagal juga. Pak Suit. Terus ini paling gemes sama tipe guru yang kayak mana? Ngajar murid tuh kayak mana? Apa? Semrepet aja. Ini gak usah kita sebutkan lah ya, berbahaya. Gak usah disebutkan. Aja. Contohnya misalnya kayak mana? Ngasih tugas. Tugas saja. Nyatut. Terus nyatet, terus merepet langsung. Sepertinya saya tahu ini siapa. Jangan. Ada banget. Iya. Tapi Bi, sebenarnya gini Bi, seneng nggak kalau kita dinasihatin? Hasbi seneng nggak? Kalau nasihatnya bagus masuk di akal, oke. Beda nasihat sama repetan apa? Beda nasihat sama repetan tuh kayaknya lebih kepada menjelek-jelekkan. Nggak ada ngasih solusi ya. Solusi. Jadi kita gemes ya kan? Betul. Terus menjatuhkan dong. Selama di sekolah yang terakhir lah ya kan, di SMA, kesan yang paling ditunggu, yang paling ini nih nggak bisa dilupakan 3 tahun tuh
selama 3 tahun di MAN, kesan yang paling teringat, nggak bisa dilupakan, nggak bisa dibuat lagi di kuliah apa, Bi? Yang pertama, kami bang nggak ada pensi bang. Itu paling ingat ya. Nggak ada pensi kami. Nggak bisa dibuat lagi ya kan? Nggak bisa dibuat lagi kan. Sabar ya, sabar. Oh, kalian kok nggak ada pensi pula? Nggak ada pensi kemarin itu kepala sekolah, masa itu kepala sekolah tidak memberi izin karena kemarin itu 2020 ya? enggak 2017 bang. Loh, tapi nggak ada ini, nggak ada permasalahan waktu itu. Ada lagi galak-galaknya OTT bang. Oh, benar, paham. Jadi Banyak LSM lah. jadi video pun kalian nggak buat video. Nggak ada. Jadi kenang-kenangan pelepasan Nggak ada. wisuda, Nggak ada. Tamat gitu aja. Khataman nggak ada juga. Nggak ada. Khataman Lebih parah dari alumni COVID. Khataman ada gitu. Khataman ya, khataman. Ada. Yang pakai baju putih ya kan? Enggak bang. Kami Enggak. pakai baju pramuka. Ada nasi apa tuh yang dia ada? Iya, nasi tumpeng lah. Bahan nasi apa tuh? Yang di Pucung kan enggak? Iya, yang ini bang, kayak adat Melayu itu. Oh, upa bukan, upa Batak ya kan? Melayu Bola, gitu, Bang. pokoknya gitu lah kan. Selebihnya lain dari itu. Udah itu aja paling sangat Yang paling seru masa SMA. yang paling seru. Nggak ada bang. Nggak ada seru kalian? Di kelas aja. Ah, masa sih? Nggak ada bang. SMA abang dulu barbar kalian. Jangan tanya SMP ya. Aduh. Abang iya lah. Kalau kan masih di kelas aja. Ah, serius lah, Bi. Kurang bergaul loh. Ah, enggak mungkin ah. Oh iya, Kori boy, jaga marwah. Karena bukan kelasnya jauh juga. Kelasnya kan jauh. Loh, Bang. satu kelas sama anak Emsen dulu sikit di kelas Hasbi yang sekelas. Lumayan banyak juga. Banyak kan? Kelasnya jauh sama kelasnya apa? Ya sama kelas-kelas yang lain lah. Oh, kalian yang di ini dekat musola. Ya yang PIPA 1 itu. Itu kelas abang dulu juga waktu PS di situ. Ya pokoknya kan jaraknya jauh Iya sama sih. kelas. Iya betul. Kami juga menginkubasi diri. Kalau udah sama yang lain berantem aja kerjanya. Barbar kali podcastnya nih. Oke, jadi Bi, itu kan masalah pendidikan. Kenapa Bi berkepikiran ngambil di pendidikan tinggi itu sarjana teknik? Kepikiran apa gitu? Kepikiran nanti dapat duit banyak, dapat kerja enak atau apa? Yang pertama karena PLN sebelah rumah. Udah pasti Chan-nya dapat ya. Udah ditawar-tawari belum? Nggak ada sih. Cuman nengok PLN sebelah rumah. Oh bisa nih aku belajar di sini sekalian. Udah lah mau di jurusannya. Memang PKL di situ? Enggak. Sabar ya. Enggak dikasih. Sama-sama nggak dikasih. Covid. Oh, lagi COVID. Berarti dikasih tuh nanti ya kan. Cita-cita Jadi dosen. dosen apa? Ya dosen lah bang. Dosen mata kuliah yang ini. Yang ini. Ya. Oh, berarti memang mendalami mata kuliah ini betul. Sebenarnya nggak kalah kali sih. Cuman pengen jadi dosen aja. Berarti Hasbi hobi ini ya, ilmiah gitu kayak Enggak kayak juga. rumus-rumus kimia enggak? Enggak juga. Enggak. Enggak. Jadi dosen itu kan kayaknya lebih kepada mengajar juga ya. Itu aja sih dasarnya. Cuman pun kalau nggak ke situ, ya udah. Berarti ngambil kuliah jurusan ini karena mungkin peluang kerja lah ya kan. Iya. Peluang kerja terbuka ya kan. Oke. Hobi. Hobi nggak ada bang. Mancing. Mancing cewek. Mancing keributan nih. Hobi nggak ada. Nggak ada hobi. Ya Allah, simple. Kayaknya biasa aja lah. Hidupnya gitu-gitu aja. Moto hidup. Moto hidup jangan cepat menyerah itu. Ini harus dicontoh ya guys. Walaupun biasa-biasa aja tapi jangan cepat menyerah. Keinginan yang belum tercapai banyak ya. Keinginan banyak. Salah satunya yang paling besar. Yang salah satunya belum tercapai juara provinsi. Nah, itu dia tuh. Ini jadi kita doakan mudah-mudahan Hasbi Al-Farizi menjadi juara 1 provinsi tahun ini guys. Tahun ini ada? Tahun depan ya? Tahun depan mudah-mudahan. Tahun semalam siapa? Apa yang bang? Yang juara 1 provinsi. Novandra. Oh iya, Novandra. Itu sebaya Hasbi. Bawahan ya? Di atas bang. Novandra. Kuliah dia juga. Udah tahu dia. Udah nikah. Udah kerja dia, udah nikah ya. Bi, pernah punya kisah asmara nggak? Wah, jangan diceritakan.
Jangan diceritakan di sini dong. Tapi itu Bi pertama kali ini jatuh hati sama cewek. TK, SD, SMP. Definisi jatuh hati itu kayak mana ya? Kalau dibilang dari SMP belum tentu. Suka sama cewek. Suka karena dia baik. Suka karena dia baik. Kapan? Dari SMP. SMP. Namanya jangan disebutin. Itu. Oh jadi? Ada lagi ya? Ada lagi ya. Baik, maksudnya baik karena apa dia? Ini kan bisa jadi bocoran bagi teman-teman yang cewek atau teman-teman yang cowok. Jadi lawan jenis kamu itu suka karena kamu tuh baik, gitu. Baik contohnya kayak mana? Sering ngasih duit, sering ngasih contean. Ya baik aja. Contohnya sama orang enggak? Ya sama orang baik. Sabar ya. Sama orang baik. Iya, sama orang baik. Tipe cewek yang Hasbi seneng. Tipe. Kayak mana contohnya? Klasifikasi misal tipe fisik. Suka sama fisik. Oh, tuh dia ya guys. Lihat tuh, kalian semua harus tahu cinta tuh gak pandang fisik. Jadi kalau ada teman-teman dekat kamu yang masih lihat fisik, hati-hati tuh, nanti kalau fisik kamu udah nggak seperti itu, dia nggak cinta lagi dia. Tipe karakter, misalnya dia melankolis atau semangat, atau suka yang baper-baper, suka yang sendu-sendu, gimana? Dia yang pertama penyayang, apa yang galak, apa yang suka yang tegas, atau yang biasa yang lemah gemulai. Yang dia harus apa? Tiap hari semangat. Berarti harus yang expert ya, effort kerja, effort belajar, effort hidupnya harus semangat, cemungut. Terus dia penyayang. Sama siapa? Karena ada orang gini, yang penting dia sayang sama aku tapi nggak sama keluargaku, nggak apa-apa karena dia jalan sama aku gitu. Sama siapa? Sama semua ya. Itu yang paling penting ya guys. Jadi kamu harus pilih calon istri, calon suami yang bisa sayangi kamu dan semuanya, walaupun nikah yang sama kamu, tapi dia harus sayang sama orang tua kamu dan seluruh keluargamu. Betul. Sama anakmu juga. Janda dong. Terus Bi, apa tadi ya? Tipe ya. Penyayang, semangat. Hasbi kalau nengok cewek itu nggak lebay. Ngelebay contohnya misalnya kayak mana? Lebay misalnya sama orang mental gitu. Iya, pokoknya lebay lah. Gimana cewek lebay? Iya. Aku susah bilang kan. Pakai baju norak ya kan? Enggak, itu enggak termasuk ini. Pokoknya misalnya, dia yang apalah. Definisi lebay ini bingung juga gitu ya? Iya, lebay gimana ya? Ngomongnya tuh, ngomong gitu. Iya. Oh itu alay lah. Oh iya, alay itu malah. Alay. Pokoknya dia. Oh iya, lebay juga sih, lebay. Mirip-mirip lah. Dia datar sama kayak aku. Suka yang sama karakter guys. Jadi ini abang juga pernah dapat ini Bi, bahwasannya memang manusia itu diciptakan pasang-pasangan. Tapi ada juga kita. Jadi ada dua tipe nih guys, kita mencari calon dan dicarikan calon, dijodohkan sama Allahnya ya. Jadi ada yang sesuai, memang abang makan dulu. Jadi ada yang sesuai dengan karakter kita, supaya nanti kita begitu ngejalan kehidupan nggak ngedrop ya kan, nggak bingung dia kok ngepang kali aku kok gini gitu. Tapi ada juga abang lihat di beberapa kisah Allah tuh ngasihkan kita timbal baliknya. Kita kayak mana, dia dikasih yang menutupi yang tidak ada di kita gitu. Jadi Hasbi lebih suka yang sebalance ya. Balance. Abang pun juga gitu sih. Cuman kepikiran aja gitu kalau misalnya kita dikasih nih, kita kan ngarepnya kayak gitu. Kita dikasih nanti rupanya yang berlawanan sama kita kayak mana? Terima nggak? Iya kan, sebelum apa kan di ini dulu. Perkenalan dulu. Iyalah, kenalan dulu. Introduction. Terus. Untuk lihat cewek artis, seneng sama siapa? Cewek artis. Artis cewek gitu. Kepikiran siapa tuh? Boleh artis YouTube, artis Instagram, artis TV. Seneng karena apanya? Nggak ada bang. Belum ada ya? Kalau lihat cowok, artis cowok? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Kayaknya nggak penting. Ngapain orang itu? Orang tua kenal kita juga. Betul. Idola. Idola. Ya idola saya inilah
Rasul kita Kenapa? Nabi Muhammad suri Kenapa? tauladan yang baik. Kan kita tahu tuh Nabi Muhammad udah gak ada imbangnya, tapi Hasbi di mata seorang Hasbi kenapa harus ngidolakan Rasulullah tuh karena apanya? Pertama kali karena apanya? Karena Rasulullah itu gini bang, pernah ada satu kisah nggak bisa gitu. Atau karena Rasulullah tuh bang, menurut Hasbi Rasulullah tuh paling keren apanya nih? Karena gini, kita bahas maulid Nabi gitu kan. Maulid Nabi orang bikin setahun sekali, di Jawa seminggu sekali, nggak bisa habis maulid Nabi ya kan. Jadi perspektif Rasulullah di mata orang Muslim tuh ada banyak. Menurut Hasbi, Rasulullah tuh yang paling the best yang mananya sehingga patut ditauladani jadi idola. Bagian apanya nih? Bagian apa ya? Dilempar batu sabar. Karena inilah Semua lah ya kan, nggak bisa, memang bisa. nggak bisa dideskripsikan guys. Semua sepak terjang Rasulullah tuh the best semua lah pokoknya, mantul. Jadi kapan target nikah? Ya kapan ya? Nggak tahu lah ya kan. Nggak tahu. Kalau bisa ya Jalani aja dulu. nikah muda kalau udah mapan ya kan. Mapan semua, bukan mapan harta aja guys. Terus pesan-pesan sama kawan-kawan di luar sana nih. Pesan-pesan jangan suka begadang. Siapa tuh main game? Kawan-kawanmu kan? Pokoknya suka begadang. Jangan suka begadang, betul. Itu abang juga suka begadang gitu. Ngedit tapi guys, demi anak istri guys, kita ngedit sampai jam 3 tidur guys. Kasih tahu dulu sama orang nih biar nggak begadang lagi. Itu dampak begadang tuh apa aja? Dampak begadang tuh telat sholat subuh. Betul, itu yang paling parah tuh guys. Kamu bilang dampak begadang tuh serak, masuk angin segala macam, itu nomor sekian. Nomor satunya tuh telat sholat subuh. Kena marah mama. Sadar telat juga ya subuh kan. Cuma kan Betul. berusaha juga. Itu pesan dosen tuh bang. Dosen penguji tuh kayak gitu. Iya ya. Dosen penguji tuh Abang juga pernah ini dipesankan ya. sama Bang Romzi, ada anak murid abang di MTS. Jadi waktu dia abang tanya pesan-pesan kayak gini, dia bilang dari sekian banyak pesan, dia cuma pesan yang itu, rajin sholat subuh katanya. Jadi memang sholat subuh tuh guys perjuangan dah. Tuh, dosen tuh tahu dari dosen. Loh, multi level ilmu ya kan, saling berkesinambungan. Terus ini nih, apa yang abang nggak tahu tentang Hasbi? Banyak ya. Banyak lah. Hasbi contohnya satu, abang nggak tahu tuh kan kalau Hasbi kayak gini, coba. Yang pertama, Hasbi itu apa? Orangnya netar aja, biasa aja. Iya, abang baru tahu loh, betul. Abang kan tuh suka gini, suka nebak-nebak orang, bukan mengukur ya, tapi kayak membaca situasi dari orang tua abang suka. Cuma abang menebak Hasbi itu awalnya hampir kayak gitu, tapi ternyata ke belakang gini kan kayaknya enggak lah, ternyata benar gitu. Dan salah juga aku ya. Hasbi itu apa gitu? hampir kayak gini, kayaknya Hasbi tuh biasa, orangnya nggak suka ribet lagi. Suka ribet nggak? Enggak lah. Iya kan, memang nggak suka ribet kan. Cuman setelah abang berpikir-pikir panjang ini, Hasbi ngambil jurusan teknik tuh abang berubah lagi. Oh jangan-jangan Hasbi orangnya kayak gini. Ternyata memang nggak suka ribet, memang datar orangnya. Jadi hampir abang terkecoh gitu. Dan baru tahu ini lagi abang langsung ngomong orangnya ini. Ditanyain apa-apa enggak guys, coba bayangin tuh. Apalagi yang nggak ditahu? Gini Bi, apa yang orang nggak tahu tentang Hasbi, bukan abang aja. Misalnya ada berita seliweran di luar sana tentang Hasbi yang jelek-jelek atau Nggak pernah yang dengar bang. nggak pernah dengar ya. Oh, Hasbi umur berapa nih? 22 ya. Abang dulu mulai berita seliweran itu beredar yang nggak bener tentang abang tuh 23 sampai sekarang 24. Nantilah setahun ke depan mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi mudah-mudahan juga guys juga di sana jangan ada yang seperti Abibah hari ini ngerasakan gitu Bi. Banyak berita seliweran di luar sana yang nggak sesuai dengan kenyataan. Cuman nanti eksklusif podcastnya eksklusif nanti. Terus terakhir, ini 20 menit asli bersama Hasbi nih. Apa nih? Terakhirnya apa? Terakhir tentang apa yang harus ditiru dari seorang Hasbi. Ya harus ditiru nggak ada. Jadi lebih baik aja lah. Perbaiki diri aja.
perbaiki diri masing-masing. Enggak nyampe gak lewat. Tuh guys ya, paham ya. Jadi udah klop mantap. Ini adalah penjelasan dari Asy-Syekhuna Tuan Guru Bajang kita, versi dari Serdang. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang pengen mau masuk ke dalam podcastnya Abiba, silakan chat aja langsung nomor Abiba di sini di 0895 0281 7835. Jadi kita akan podcast untuk memberitahukan apa yang ada pada diri kamu supaya jadi inspirasi bagi banyak orang. Kita di sini main fair-fair aja guys, supaya tujuannya bagus untuk ngehibur dan ngedidik. Jadi kamu juga bisa dikenal orang dan mungkin orang juga bisa belajar banyak dari kehidupanmu. Bi, terakhir untuk sapa seluruh Indonesia, ucapkan kalimat penyemangat ke hati. Yang bucin-bucin ya? Yang bucin-bucin enggak? Kayak mana ya? Ada kalimat yang paling Hasbi jadikan motivasi tuh. Apa ya? Misalnya kayak moto hidup dah tadi kan, afirmasi. Dia nggak belajar afirmasi Hasbi ya kan? Ntar. Guys, jangan bagus. Ternyata setelah kami runding-rundingkan guys, dia nggak mau menyampaikan kata motivasi. Katanya udah yang tadi tuh udah mantap bang. Dia mau menyampaikan ini. Ini kata terakhir untuk menonton. Assalamualaikum Mufti. Oh, jangan bang. Bye. Jangan. Like, comment, subscribe. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And subscribe, Subscribe channel ini ya, wajib pokoknya wajib. Asyik. Subscribe. Tek.